Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke teman-teman, kita bener-bener kembali ke segmen misteri dan horor. Karena aku juga kangen bahas hal-hal yang creepy dan bisa bikin merinding. Dan malam ini kita akan kembali membahas tentang makhluk-makhluk SCP Foundation part kelima. Kalian para pecinta misteri dan horor pasti nggak asing kan dengan SCP Foundation dan juga makhluk-makhluknya. Karena teman-teman yang udah subscribe channel ini pasti udah tahu dong, kita udah part 5 loh sekarang. Tapi kalau masih ada yang belum tahu, bisa mampir ke video ini dulu, karena di sana aku udah jelaskan secara detail apa itu SCP Foundation dan beberapa makhluk-makhluknya. Ngomong sana, dijelasin lagi di sini. Capek kali, Wak. Yaudahlah. Jadi, SCP Foundation singkatnya adalah sebuah organisasi atau yayasan atau komunitas yang menemukan, meneliti, dan mengembangkan sebuah anomali yang belum teridentifikasi menjadi sesuatu yang mereka simpan, mereka amankan atau secure, kemudian mereka tahan di tempat khusus atau contain, dan mereka lindungi dari umat manusia atau protect. Jadi SCP adalah secure, contain, dan protect. Itu adalah aktivitas mereka. Nah, anomali-anomali yang dimaksud itu punya berbagai jenis nama, bentuk, dan sifatnya. Ada berbentuk manusia, ada berbentuk hewan, berbentuk siluman, benda mati, aplikasi, racun, bahkan sebuah lokasi. Dan anomali-anomali yang mereka teliti ini punya nama-nama khusus dengan kode mereka. Misal SCP-096, SCP-173, SCP-4419, dan masing-masing kode ini punya nama sendiri. Dan itulah yang disebut sebagai makhluk atau entitas SCP Foundation. Nah, entitas SCP ini juga punya beberapa tingkatan guys. Ada yang safe atau aman, Euclid atau nyaris berbahaya tapi masih bisa dikendalikan oleh SCP Foundation. Dan yang terkuat adalah Keter, itu tingkat yang bisa membahayakan nyawa manusia. Kemudian di atas itu ada lagi yang namanya ekstrim, itu tingkat bahayanya itu udah global, bisa menghancurkan kota atau bahkan dunia. Nah, SCP Foundation ini digadang-gadangi sebagai organisasi penulis cerita fiktif di internet, kayak creepypasta gitu. Jadi mereka adalah komunitas penulis cerita seram dengan konsep makhluk-makhluk entitas yang belum diketahui gitu. Tapi nggak sedikit juga yang percaya bahwa SCP Foundation ini benar-benar nyata, benar-benar ada. Karena memang setiap makhluk-makhluknya itu punya penjelasan yang sangat detail yang bisa merasuk ke orang yang membaca, bisa menebar ketakutan, dan makin mengerikan lagi kalau membayangkan itu beneran ada. Nah, banyak orang yang percaya kalau SCP ini beneran ada dan sengaja dibilang fiktif atau cuma cerita karangan supaya tidak ada kepanikan global. Karena bayangkan kalau misalnya manusia tahu makhluk-makhluk berbahaya itu beneran ada, dan dikatakan SCP ini adalah buatan Amerika Serikat untuk menciptakan senjata pemusnah massal untuk nantinya diberikan kepada negara yang akan mereka serang. Nah, mana yang kalian percaya, SCP ini asli atau tidak? Silahkan kalian putuskan sendiri. Nah, sejak part 1 sampai part 4, kita udah cukup banyak nih bahas tentang makhluk-makhluk SCP Foundation. Dan malam ini, kita akan bahas 3 lagi makhluknya yang terbilang seram dan menakutkan. So, siapkan cemilan kalian, tonton video ini sampai habis, karena ceritanya benar-benar seru, apalagi SCP yang ketiga. And now, before video selesai, The Mirror Mode. Selesai. Yang pertama adalah SCP-3008. Nah, SCP-3008 ini punya turunan, yaitu 3001 dan 3082. Di mana SCP-3008 ini adalah sebuah gedung besar, gedung raksasa, yang merupakan gedung IKEA. IKEA ini kalau nggak salah, perusahaan yang jual furnitur atau perabot rumah tangga gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, SCP-30081 adalah sebuah ruangan di dalam SCP-3008. Itu ada satu ruangan khusus yang katanya memiliki luas lebih dari 10 km. Dan ujung ke ujung itu nggak bisa terlihat. Jadi kalau misalnya kita berdiri di ujung kiri, kita nggak bisa lihat tuh ujung kanannya di mana, saking besarnya. Nah, itu adalah 30081. 30082 adalah para stafnya, para karyawannya. Dan di sini kita akan fokus bahas tentang SCP-30082, yaitu si The Staff atau karyawan IKEA. Dan SCP ini termasuk kelas Euclid, berbahaya tapi masih bisa dikondisikan oleh SCP Foundation. Nah, SCP-30082 ini adalah makhluk humanoid tanpa ciri apapun. Maksudnya nggak detail nih, bentuk hidungnya gimana, mulutnya gimana, matanya gimana, ya pasti dia tuh sosok manusia. Dia mengenakan kemeja kuning dan celana panjang biru yang sesuai dengan seragam karyawan IKEA. Mereka memiliki proporsi tubuh yang berlebihan, tampak terlalu pendek atau terlalu tinggi, dan juga memiliki lengan yang panjang dan kaki yang pendek. Nah, perilaku SCP ini ditentukan oleh waktu dan siklus siang hari di dalam SCP-30081 atau si ruangan yang 10 kilo tadi. Ini ke depan kita sebut ruang tanpa batas ya guys, yang 3081 ini.
Nah, SCP-30082 ini ada banyak banget orang-orangnya, makhluk-makhluknya, dan mereka ini saling bermusuhan. Bahkan bisa sampai cakar-cakaran kalau salah satunya mulai menyerang. Nah, di malam hari, mereka ini barulah barbar. Mereka bisa saling menyakiti satu sama lain sambil cakar-cakaran, sambil membun-bunan, dan di tengah kerecokan itu, mereka semua akan berteriak, "Toko sekarang tutup, silakan keluar dari gedung." Nggak tahu tuh pakai bahasa apa atau suara kayak gimana. Kalau SCP-30082 ini ada yang terbunuh, mereka nggak akan berdarah ataupun membusuk. Sementara SCP-3008 lainnya yang melihat kalau ada rekannya atau sesamanya yang udah nggak bernyawa, mereka akan terpancing untuk datang dan memakannya. Nah, SCP Foundation sedang mengamati seluruh SCP-3008, si gedung tadi itu, di mana setiap manusia yang masuk ke dalam 30081 atau ruangan tanpa batas tadi harus diberi pengarahan dan diberikan anestesi. Setiap contoh SCP-3082 akan dinetralkan dengan segera. Dan sampai sekarang ini nggak tahu nih, SCP-3008 atau si gedung IKEA itu kenapa bisa muncul. Nah, pada suatu hari, ada seorang manusia, kayak penelitinya gitu, masuk ke dalam SCP-3081 atau si ruang tanpa batas. Mereka masuk untuk meneliti si staff tadi. Dan didapati si manusia peneliti ini keluar dari 3081 sambil dikejar oleh 3082. Dan akhirnya si pria ini habis nyawanya di tangan 3082, dan pada saat itu si pria ini membawa buku harian. Di buku harian inilah mereka mengetahui sebuah informasi penting tentang 3082. Nah, dalam buku catatan itu, diketahuilah bahwa setiap SCP-3082 yang hilang nyawanya, entah karena pertengkaran sesama mereka itu, akan dibuang ke bagian pick up, sehingga SCP-3082 lainnya itu menjauh dari pemukiman manusia. Dan itu mengungkapkan bahwa persediaan IKEA secara misterius itu diisi ulang pada malam hari setelah jangka waktu tertentu. Jadi dengan kata lain, setiap ada SCP-3082 yang hilang nyawanya, itu akan ditempatkan di sebuah tempat, dan kemudian penggantinya datang lagi di tempat itu. Jadi kayak restock terus nih si 3082 ini. Jadi itulah SCP-3082 The Stuff IKEA. Menurut kalian gimana? Apakah ini cuma rekayasa, fix rekayasa, atau memang ada tempat aslinya di muka bumi ini? Coba komen di bawah. Yang kedua adalah SCP-2521 yang juga dikenal sebagai ini. Aku nggak tahu artinya apa. Mungkin tidak teridentifikasi kali ya, atau nggak tahu namanya apa. Dia adalah entitas kelas Keter atau tingkat yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Dan saat ini nggak bisa ditahan oleh SCP Foundation karena kemampuannya yang sangat berbahaya. Dia adalah makhluk yang mencuri setiap informasi tentang sifat dia, selama informasi itu tertulis dalam bentuk tulisan atau audio. Karena itu, hampir semua informasi tentang dia yang terekam itu dalam bentuk ideogram atau gambar. Jadi, kalau misalnya ada informasi tentang dia nih siapa, dari mana asalnya, dalam bentuk teks dan suara, itu bakal hilang. Siapa yang nyuri? Dia sendiri yang nyuri. Tapi kalau dalam bentuk gambar, aman, karena dia mungkin nggak bisa baca gambar kali ya. Nah, dari informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan, SCP-2521 ini adalah makhluk besar. Tingginya hampir 2 kali lipat dari tinggi manusia normal. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh sulur hitam lengket mirip pita. Meskipun nggak diketahui nih, si sulur ini terbuat dari apa. Dan hanya dia yang bisa bersatu dengan si sulur ini. Kalau di kepalaku sih mirip Venom gitu ya. Nah, entah kenapa SCP-2521 ini sangat suka informasi tentang dia. Makanya dia menyuri. Tapi nggak tahu sih, ini dia nyuri informasi tentang dia ini karena dia suka, atau karena dia nggak mau informasi tentang dia bocor ke orang-orang. Jadi dia tetap mau jadi sosok yang misterius gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada manusia yang bisa mengumpulkan informasi tentang dia, misalnya kayak gambar-gambar tadi itu yang nggak bisa dihancurkan, dia akan menculik orang itu dan menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam kisah Please Say My Name, SCP-2521 ini digambarkan sebagai makhluk yang simpatik. Tapi dia sendiri nggak tahu asal-usulnya dari mana. Dia nggak tahu siapa dia nggak tahu namanya, dia nggak tahu gimana dia lahir, dari mana asalnya. Dan itu membuat dia sedih. Makanya dia ini suka dengan orang-orang yang punya informasi tentang dia. Ya berarti udah jelas informasinya kenapa dia mencuri informasi ya. Dia ini nggak jahat. Dia hanyalah sebuah makhluk yang ingin mengetahui tentang dirinya sendiri. Dan ada juga kemungkinan kalau SCP-2521 ini berasal dari SCP-13461. Apalagi itu? Nah, itu adalah sebuah ruangan di balik pintu yang tampak normal di ujung koridor, yang diberi nama SCP-1346. Sama kayak si IKEA tadi nih. 1346 ini koridornya, 13461 adalah pintu yang berisi ruangan. Nah, ruangan itu 13461, koridor ini 1346. Dan koridor ini terletak di ruang bawah tanah sebuah gedung perusahaan teknik yang nggak diketahui namanya.
Ketika seseorang mulai masuk ke dalam koridor itu, perangkat elektronik mereka akan berhenti bekerja dan orang ini akan mulai mendengarkan bunyi klik dan suara mekanik lainnya, dan itu nggak bisa ditahan dengan menggunakan penutup telinga, saking kerasnya suara itu. Ketika si orang ini terus berjalan, mereka akan mulai merasakan ketakutan yang sangat intens, terlebih ketika mereka mulai mendekati pintu. Dan efek ini akhirnya membuat mereka berhenti melangkah karena saking takutnya. Dan ketika mereka keluar dari koridor, ketakutan mereka akan hilang, tapi mereka masih mengalami shock dan bingung kenapa mereka bisa seperti ini. Dan setelah banyak percobaan, akhirnya SCP Foundation mengutus subjek atau orang dari kelas D, ya aku nggak tahu kelas D ini maksudnya apa, mungkin yang lebih hebat kali ya, yang memiliki SCP-3031 yang membuat kondisi otaknya langka dan tidak bisa merasakan sakit. Dan benar aja, si kelas D ini bisa mendekati pintu itu tanpa merasakan hal yang aneh seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya ada yang bisa masuk ke dalam pintu koridor itu. Tapi setelah masuk, si kelas D ini tidak pernah keluar lagi. Tapi dia masih hidup di dalam ruangan itu karena dia sempat menyelipkan surat di bawah pintu untuk diberikan kepada yayasan. Nah, menurut si kelas D ini, ruangan yang dia masuki itu terasa seperti penjara yang berisi makhluk. Dan ketika dia masuk ke dalam sana, dia ini nggak sengaja menggantikan makhluk yang ada di dalam ruangan itu. Paham nggak? Betulan kayak Venom ya. Ini manusia masuk ke dalam terus dia diselimuti oleh makhluk yang sedang dikurung di sana. Tapi si kelas D ini menolak untuk menggambarkan makhluk itu karena setiap dia menggambar, gambarnya itu selalu diambil oleh si makhluk yang ada di dalam sana. Dan saat ini mustahil rasanya untuk menemukan si entitas itu karena dia bisa menembus dinding. Makhluk ini tidak memiliki perasaan dan dia mengerti kata-kata. Tapi dia selalu bingung ketika dihadapkan pada sebuah gambar atau bentuk komunikasi nonverbal. Jadi itulah cerita tentang SCP-2521. Sebuah makhluk yang diselimuti oleh sulur hitam, menyukai informasi tentang dirinya, tapi menghancurkan informasi berupa teks atau suara. Mungkin karena dia nggak bisa mengenali tulisan dan suara ya, dia lebih senang dengan gambar. Dan dia sangat menyayangi orang-orang yang mempunyai informasi tentang dia lewat gambar tadi. Menurut kalian gimana tentang SCP-2521 yang namanya tidak diketahui ini? Komen di bawah. Dan SCP yang ketiga adalah SCP-106 atau pria tua. Nah ini ceritanya agak panjang nih guys, tapi seru. Dia adalah anomali SCP humanoid berbentuk manusia di kelas Keter, kelas yang berbahaya. SCP-106 menyerupai seorang pria tua yang sangat kurus dengan kepala botak, mata hitam cekung, dan suka senyum menyeringai tanpa bibir seperti tengkorak. Dagingnya yang keriput berwarna gelap karena nekrosis, dan terus-menerus mengeluarkan lendir hitam korosif yang menghancurkan semua material padat. Mau itu besi, mau itu kayu, mau itu dinding, hancur. Dan dia digunakan sebagai senjata ataupun alat untuk melarikan diri dan berburu. Nah, asal-usul SCP-106 ini masih menjadi misteri sebenarnya. Tapi ada satu cerita yang banyak dipercaya orang sebagai asal-usul dari SCP-106 bisa eksis, bisa ada. Yaitu kisah tentang seorang pria bernama Lawrence pada zaman Perang Dunia I. Dia adalah seorang kopral selama Perang Dunia Pertama. Lawrence digambarkan sebagai pria biasa dengan ciri-ciri yang tidak menonjol. Suaranya, penampilannya, dan perilakunya membuat dia ini terlihat hambar. Kayak nggak ada yang menarik dari lu gitu. Nah, jadi pada masa perang itu mereka menyebut satu kelompok yang bertugas untuk jaga itu sebagai parit. Kayak parit 1, parit 2 gitu. Nah, di kelompok si Lawrence ini, atau di parit Lawrence ini, orang-orang tuh nggak ada yang bisa ngingat dengan si Lawrence ini, karena saking tidak menonjolnya. Ketika dia menaikkan suaranya, ketika dia marah, ketika dia gembira, ketika dia sedih, ekspresinya datar. Sama aja ekspresinya. Dan sebaliknya, dia ini lebih suka menyendiri, nggak ada teman. Dia nggak menceritakan masa lalunya, karena nggak ada yang peduli juga. Dan meskipun dia bukan orang yang kasar atau orang yang jahat, Lawrence ini cukup mengganggu banyak orang, guys. Karena dia suka menatap orang lain untuk waktu yang sangat lama dan bikin orang ini risih. Dia hampir nggak tidur sama sekali. Dan kalaupun dia terlihat tertidur, orang-orang akan mendengar dia komat kamit sendiri, ngomong sendiri, nggak berhenti-berhenti. Selain itu, dia punya bau badan yang sangat-sangat busuk. Semua orang yang tidur dekat dia itu akan merasakan gatal, tumbuh kurap, pokoknya nggak enak lah badannya. Dan akhirnya tersebarlah gosip di sekitar parit mereka itu bahwa Lawrence ini adalah orang yang dikutuk. Dan akhirnya, setelah lama nggak ada kabar dari parit musuh, Lawrence dan 14 prajurit lainnya dikirim melintasi No Man's Land untuk memeriksa dan melihat apakah parit itu telah ditinggalkan. Nah, ketika mereka sampai, para kelompok si Lawrence ini mendapati pemandangan yang sangat menyeramkan, di mana mereka melihat setiap prajurit itu meninggoy. Mereka lihat semua prajurit musuh itu udah meninggoy.
Mereka semua hilang nyawanya dengan cara dimutiletong dengan sangat kejam. Dinding dan mayat ditutupi oleh lumpur hitam berbau busuk. Bahkan orang yang paling kuat di antara mereka pun sampai muntah, saking nggak kuatnya. Nah, di antara semua kejadian ini, Lawrence dan seorang rekan prajurit, mereka menemukan sebuah lubang kecil dalam satu ruangan. Dan di sana diisi oleh lendir menjijikkan yang sama seperti yang menutupi mayat-mayat para musuh. Waktu Lawrence jongkok untuk memeriksa, dia terpeleset dan jatuh dengan kepala lebih dulu. Dan beberapa saat kemudian, dia merangkak lagi keluar dari lubang itu dengan tubuh yang udah ditutupi oleh lendir hitam tadi. Nah, begitu kelompok ini kembali ke parit tempat mereka berasal, dan kisah kejadian mereka di tempat musuhnya diceritakan, disinilah orang mulai menyadari tentang perubahan sikap dan perilaku Lawrence. Lawrence jadi sosok yang periang, dia suka menyapa, ramah, dan sering juga ngomong tentang kehancuran, kesenangan, dan kegembiraan di ruang tertutup. Ketika beberapa orang coba untuk bikin Lawrence ini diam, dia tuh cuma nyengir lebar tanpa berkata apapun. Itu creepy banget. Nah, suatu hari salah seorang rekan prajurit terbangun dan mendapati Lawrence ini lagi ngambang di atas dia dengan mata membelalak dan tubuhnya putih bersinar. Dan keesokan harinya, si prajurit yang kebangun ini ditemukan udah nggak bernyawa karena terjerat oleh kawat berduri dan ususnya terlentang dengan pola yang sangat rapi. Pada saat bala bantuan datang untuk menyelamatkan mereka yang ada di parit, karena insiden hilangnya nyawa si prajurit ini, banyak juga orang yang tiba-tiba udah meninggal dan sekarat karena penyakit misterius. Orang-orang yang tidurnya dalam keadaan sehat, ketika terbangun mereka mendapati daging mereka itu udah membusuk dari tulang, busuk dari dalam. Seorang sersan ditemukan ditelan tikus yang luar biasa agresif. Dia menyerang beberapa orang lainnya dan mereka ditemukan saat daging mereka hampir habis dimakan tikus. Dan dari semua orang ini, Lawrence adalah satu-satunya orang yang selamat. Dia akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Prancis, tapi di sana seorang perawat juga kehilangan nyawanya karena diserang oleh sesuatu yang nggak tahu apa dan membuat dia kehilangan 3 jari dan 1 bola mata. Dan di rumah sakit Prancis itu, Lawrence menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengoceh kepada pasien lain tentang mengejar orang-orang yang ada di lorong. Beberapa kali dia menghilang dan kembali seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dan ketika ditanya kemana dia pergi, Lawrence akan menjawab dengan menyanyikan lagu My Bonnie Lies Over the Sea. Dengan suaranya yang monoton, kaku, sampai akhirnya dia ditinggal sendirian karena orang-orang udah muak nih dengar lagunya dia. Bau busuk dan apek memenuhi bangsal tempat dia berada, di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersenandung dan mengoceh tentang nama-nama orang yang ada di sekitarnya. Banyak pasien yang meninggal karena penyakit busuk yang sama yang melanda parit tempat waktu itu dia berperang. Dan suatu hari, entah gimana caranya, Lawrence dan 18 orang lainnya menghilang dari rumah sakit itu. Bangsa tempat mereka berada itu tertutup oleh zat hitam berminyak yang menyebabkan semua yang disentuhnya membusuk dan terkorosi. Ketika seorang perawat membalikkan kasur, dia menemukan ada sebuah cekungan di lantai, dan di dalam cekungan itu ada lingkaran sempurna yang terbuat dari gigi manusia. Dan ketika diidentifikasi, ternyata gigi-gigi ini adalah milik 17 orang pria. Yang artinya 18 orang yang tadi hilang, itu satunya Lawrence, 17-nya udah habis nyawanya, dan giginya diambil untuk dibuat lingkaran. Gak tahu deh lingkarannya untuk apa. Dan setelah itu Lawrence tidak pernah terdengar lagi. Dan itu adalah cerita yang dipercaya banyak orang sebagai asal-usul dari SCP-106, si pria tua ini. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Menurut aku ini lebih bagus kalau dibilang cerita sih. Cerita fiktif yang beneran horor, bukan asli. Oke guys, itu 3 makhluk SCP yang kita bahas malam ini. Menurut kalian gimana? Apakah menyeramkan atau biasa aja? Coba komen di bawah. Dan setelah mendengar kisah ini, menurut kalian SCP Foundation itu bener-beneran ada atau fix ini cuma rekayasa cerita-cerita horor berkonsep makhluk entitas tidak dikenal di internet? Coba komen pendapat kalian di bawah. Ya, itu aja sih video kita. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, klik like-nya. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Baru prolog udah 5 menit habis waktu. Tapi masih bisa dikendalikan oleh SCP Foundation. Ketika malam hari, mereka ini bisa saling menyakiti satu yang masuk ke dalam SCP-301. Maksudnya? Atau karena dia nggak mau atau apa itu? Dan koridor ini terletak. Dan dia menyayangi orang-orang yang mendapati informasi tentang